Shalom, kembali lagi berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Sabak dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika di dalam sesi penyuluhan online. Nah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih dan penyertaannya kita boleh berjumpa kembali di dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti penyuluhan online dengan tema Komentarmu, Cerminan Imanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terkhususnya remaja dan pemuda, di zaman sekarang, kata-kata tidak hanya diucapkan secara langsung, tetapi melalui media-media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, dan berbagai media sosial lainnya. Sayangnya, kita sering melihat komentar yang menghina, mengejek, membuli, menyebarkan kebencian, bahkan berita-berita bohong yang kita temui di berbagai media sosial. Nah, banyak orang terluka bukan karena pukulan, tetapi karena perkataan-perkataan yang menyakitkan. Nah, hari ini melalui penyuluhan online, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Amsal pasal 16 ayat 23. Di situ berbunyi, hati orang bijak menjadikan mulut berakal budi, dan menjadikan bibir lebih dapat meyakinkan. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa perkataan yang baik lahir dari hati yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Jika hati kita dipenuhi oleh kasih, maka yang keluar dari mulut kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, di situ juga mengajarkan kita, janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Nah, saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kita supaya setiap kata yang kita ucapkan seharusnya mampu membangun, menguatkan, menghibur, dan memberikan semangat kepada orang lain. Adik-adik remaja dan pemuda yang dikasihi Kristus, dan juga para penonton. Masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat, tetapi juga penuh dengan tantangan. Terkadang kita terpancing oleh emosi, lalu membalas komentar dengan kata-kata kasar, atau ikut-ikutan menghina teman agar dianggap keren oleh lingkungan. Padahal, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, ukuran keren bukanlah siapa yang paling tajam perkataannya, tetapi siapa yang paling mampu menyampaikan kasih melalui ucapannya. Bayangkan saudara-saudara, jika setiap hari kita mulai membiasakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, seperti Tuhan menyertaimu, semangat ya, saya percaya kamu bisa, terima kasih sudah membantu, maaf saya salah, Tuhan memberkatimu. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti itu bisa dapat mengubah suasana hati seseorang, bahkan mungkin menjadi alasan seseorang untuk kembali memiliki harapan. Sebaliknya, saudara-saudara, satu kata yang menghina bisa meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Karena itu, sebelum berbicara atau menulis sesuatu di media sosial, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini baik? Apakah perkataan ini membangun? Apakah perkataan ini memuliakan Tuhan? Jika jawabannya tidak, lebih baik kita memilih diam daripada melukai sesama. Rasul Yakobus juga mengingatkan kita di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5, bahwa lidah memang kecil, tetapi mampu membawa dampak yang sangat besar. Karena itu, kita dipanggil untuk mengendalikan perkataan kita agar menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan damai, bukan pertengkaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, remaja dan pemuda, mari kita menjadi generasi yang berbeda. Jadilah remaja dan pemuda Kristen yang dikenal bukan karena kata-kata yang kasar, tetapi karena tutur kata yang sopan, penuh kasih, jujur, rendah hati, dan membawa pengharapan. Dunia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang mampu menguatkan, bukan menjatuhkan. Kiranya, melalui penyuluhan online hari ini, kita semua semakin belajar menggunakan setiap perkataan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, teman, sekolah, gereja, maupun masyarakat di sekitar kita. Akhirnya, saya mengajak kita semua untuk mengingat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi saluran kasih Kristus dan membawa damai, pengharapan, dan sukacita bagi banyak orang. Sampai jumpa di penyuluhan online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.